Halo Sobat Rastik Mania semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Video kali ini adalah tentang tahapan demi tahapan dalam membuat kolam ikan koi dengan konsep natural dan nantinya menggunakan terpal HDPE geomembran dan juga menggunakan batu kali di sekitarnya. Akhir-akhir ini banyak sekali penghobi ikan koi membuat kolam dengan konsep natural dengan batu-batu kali, lalu ada aliran airnya dan air terjun yang menambah suasana semakin natural. Ukuran atau dimensi kolam ini adalah kurang lebih 2 kali 3 meter dengan kedalaman yang paling dalamnya adalah 1 meter. Dulu pernah saya coba cangkul sendiri, setelah makan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak selesai-selesai. Lalu ketika rumah renovasi, kami meminta tukang untuk mencanggulnya, jadi akhirnya dikerjakan oleh tukang, karena kalau kita kerjakan sendiri mungkin tidak akan pernah selesai. Namun apabila Anda juga terinspirasi atau ingin membuat kolam dengan konsep natural dan Anda ingin mengerjakan semuanya sendiri, itu juga pilihan Anda. Intinya kalau segala sesuatu dikerjakan dengan hati, pasti hasilnya akan lebih baik. Dan harus diingat pula bahwa segala pekerjaan akan terasa lebih ringan apabila tidak dikerjakan. Oke, kembali ke videonya. Kita mencangkul bagian dalam kolamnya, lalu memindahkan tanahnya, bisa kita gunakan untuk uruk. Sisi yang sebelah sana, kalau di kenyataannya adalah bagian selatan, tidak kita cangkul karena menemukan pondasi. Mungkin bisa kita ratakan juga, tetapi butuh waktu lebih lama. Akhirnya kita putuskan untuk membiarkan saja, dan nantinya bisa kita gunakan untuk menambah aksen dengan batu-batuan kita tata di bagian atasnya. Kalau dikerjakan oleh ahlinya, tukang yang sudah terbiasa menggali dan mencangkul, bekerja keras. Pekerjaan menggali kolam dengan luas 2 kali 3 meter dengan kedalaman 1 meter ini ternyata bisa dikerjakan dengan sangat cepat, tidak lebih dari 1 hari mencangkulnya. Bagi kaum rebahan atau yang tergabung dalam kelompok pemalas, mungkin lebih baik menggunakan jasa tukang saja supaya cepat selesai. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengerjakan sendiri supaya lebih puas, juga tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Pada bagian tepi atau pinggiran dari kolam ini kami menambahkan batako dengan semen dengan tujuan untuk tempat menyampirkan atau menaruh meletakkan pojok-pojok terpalnya supaya lebih enak atau lebih demes. Oh iya, kita juga menyemen di antara batu-batuannya, karena batu-batu ini sebagian
runcing dan cukup tajam, jadi kita takut nanti terpalnya kenapa-napa pas dipasang atau lama-lama sobek. Makanya kita buat yang lebih amannya, kita ratakan bagian-bagian batu yang runcing dengan menambalnya menggunakan semen. Ya, bagian-bagian tepinya juga kita ratakan, paling tidak nanti terpalnya bagian-bagian tepinya masuk dan juga kita pasang lebih enak, lebih nyaman dan lebih pas. Lalu baru kita timpa dengan batu-batuannya yang sudah kita pesan sebanyak 1 kol. Yap, karena tidak semua bagian tepi dari kolam ini kita semen dengan batako, makanya jumlah batako yang kita pakai di sini juga tidak terlalu banyak. Awalnya kami sudah pesan sebanyak 100 biji, tapi dalam praktiknya penggunaannya hanya sekitar 50 biji saja. Dan ini dia kolam ikannya sudah jadi dengan selesai di semen batako-batakonya, sehingga kolam menjadi lebih rapi, terutama untuk pemasangan terpalnya. Ini dia terpal HDPE nya sudah kita buka, sudah kita unboxing dengan dimensi 4 kali 5 meter. Sekarang kita mengukur kedalaman kolam, terutama lekukan-lekukannya, karena ini diperlukan untuk pemasangan terpal supaya lebih baik lagi nanti jatuhnya. Nah, sampailah kita pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, termasuk salah satu bagian yang cukup rumit dalam pemasangan terpal, terutama apabila luasan terpal dengan luasan kolamnya memang tidak berkesesuaian. Di sini luas kolamnya awalnya adalah 2 kali 3 meter, tetapi ada beberapa lekukan yang membuat lipatan dari kolam ini harus diperhatikan supaya pemasangannya bisa lebih baik dan tidak banyak yang terbuang. Sementara di bagian-bagian tertentu bisa jadi malah kurang atau tidak tercover semuanya. Untuk lebih mudahnya memang perlu bantuan banyak tim dan tukang untuk memasangnya, karena jenis plastik HDPE ini cukup tebal, lipatannya juga akan lebih sulit dipasang dengan bagian tepi-tepinya. Di sini kami membeli terpal HDPE ini secara online dengan dimensi 4 kali 5 meter dengan ketebalan 300 mikron. Kita beli seharga Rp350.000. Lalu untuk batu kalinya kami beli di toko material dan bangunan terdekat. Satu kolnya seharga kisaran Rp300.000 satu kolnya. Dan setelah terpalnya terpasang di kolam, langkah selanjutnya adalah menata batu-batuan. Kami menyarankan untuk
mencari batu-batuan yang berukuran bervariasi, tapi akan lebih baik kalau ada batu-batu besarnya dan juga yang agak tanggung, jadinya kita bisa menyesuaikan untuk peletakannya dan menambah artistik kolam sehingga lebih bernuansa natural. Ya, inilah kolam ikan koi natural kami. Sudah kami isi dengan beberapa ikan koi dengan konsep natural. Kita bisa melihat di sini ada pompa air yang kita alirkan airnya melewati batu-batuan sehingga memberi kesan seperti sungai. Ada suara kericik-kericiknya di sana. Kemudian ikannya juga terlihat cukup sehat dengan air yang masih bening karena kolamnya masih baru. Untuk pembangunan chamber yang untuk sistem filtrasinya rencananya akan kami buat setelah kolam ini selesai, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen sehingga nantinya masih dapat mendapatkan notifikasi pemberitahuan selanjutnya untuk update pembangunan chamber terutama. Terima kasih sudah menonton video ini.